Tetapi hal yang perlu harus kita ingat adalah bencana sebesar apapun yang kita alami hari-hari ini, sebesar apapun permasalahan, seberat apapun pergumulan itu, tetapi ketika kita tetap bersama-sama dengan Yesus, masalah, persoalan, pergumulan tidak akan menenggelamkan kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Saat ini kembali kami menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada. Harapan kami, doa kami, kiranya kita semuanya dalam keadaan yang baik, dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah kita. Ya, kesempatan saat ini kembali kami menyampaikan renungan firman Tuhan yang akan kita pelajari menjadi kekuatan rema bagi kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, ya, kita buka firman Tuhan, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Markus pasal yang keempat di ayat 37 sampai yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Puji Tuhan, kesempatan kita kali ini kami boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua dan berbicara lewat judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah tenang di tengah badai, ya kan? Namanya dari kisah ini bagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah mereka menyelesaikan pelayanan, karena begitu banyaknya orang yang mengikuti Yesus, ingin mendengarkan Yesus mengajar, memberitakan firman Allah, menyembuhkan yang sakit, mengadakan banyak mujizat, sehingga Yesus di ayat 35 dan seterusnya itu menceritakan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak menyeberangi danau. Tetapi terlihat dari sana bagaimana Yesus setelah selesai melayani orang banyak, Yesus kecapean, Yesus lelah, sehingga ada di ayat yang ke-38 di sana dikatakan bahwa Yesus tidur di sebuah buritan. Di sana mengatakan bahwa dalam perjalanannya mereka sedang menyeberang danau, sedang terjadi satu musibah yang begitu besar. Tentunya Bapak Ibu Saudara, dari beberapa murid yang mengikut Yesus, ada beberapa orang yang sudah berprofesi sebagai nelayan. Namanya nelayan, mereka setiap hari ke tengah laut. Mereka tentunya bisa memahami tentang cuaca yang sedang terjadi maupun badai yang pernah mereka alami. Mereka tidak takut lagi, ya kan? Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara, lewat apa yang sedang terjadi melanda kapal mereka, bahwa ketika badai menerjang kapal itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, badai mengamuk, ombak yang sangat dahsyat, sangat besar, sangat mengerikan, sehingga murid-muridnya begitu ketakutan luar biasa. Ketakutan yang mereka alami tidak seperti ketika mereka sedang berada waktu nelayan, ya kan, sebelum mengikut Yesus. Tetapi kali ini mereka begitu takut, mereka begitu gentar. Kenapa? Karena ada badai ombak yang begitu besar yang menerpa kapal mereka,
sehingga air itu dikatakan oleh firman Tuhan masuk ke dalam kapalnya. Mereka takut, mereka gentar, mereka sangat khawatir, sehingga mereka ketika membangunkan Yesus, dikatakan di sana di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah dengan keadaan kita? Yesus, engkau tidak pedulikah dengan situasi yang sedang terjadi ini, bahwa nyawa kita sedang terancam? Hidup kita akan binasa, hidup kita akan sangat mengerikan dengan ombak, dengan bencana yang sedang terjadi." Ketika mereka nelayan, hal yang biasa mungkin mereka alami. Kapal mereka mungkin terpapar, air begitu masuk ke kapal, mungkin itu hal yang bisa mereka atasi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kali ini ketika murid-muridnya sedang menghadapi ombak taupan yang dahsyat, mereka ketakutan. Bukankah kita sering mengalami hal yang demikian? Kita sering berkata ketika badai ombak sedang menerpa hidup kita, kita berkata, "Di mana Yesus? Di mana Tuhan? Di mana Dia yang berkuasa yang menolong saya? Di mana iman kita?" Miris sekali Bapak Ibu Saudara ketika badai sedang menerjang, ketika ombak yang hebat mengamuk, bergelora, kita ketakutan seperti murid-murid Yesus. Kita khawatir, kita menangis, meraung-meraung, kita mencari pertolongan, kita mendesak, kita tidak meminta belas kasihan, permohonan dari Allah kita, tapi kita sering menuntut Yesus, "Di mana Engkau? Di mana Tuhan? Di mana Engkau yang berkuasa, yang melakukan mujizat, yang bisa menghardik semua masalah, yang mengatasi seluruh alam ini?" Bukan? Kita sering menuntut Tuhan, kita sering meminta harus seperti yang kita harapkan. Sehingga apa dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ketika murid-muridnya membangunkan Yesus di sebuah tilam, di buritan, dikatakan oleh Yesus di sana, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu Saudara, kita sering berada di posisi seperti murid-murid yang murid-murid alami, bukan? Kita sering menuntut Tuhan. Kita bukan memohon untuk Tuhan menolong kita, tapi kita sering mengancam. Dikatakan murid-muridnya di sana, maka murid-muridnya itu membangunkan dia, berkata, "Guru, Engkau tidak peduli dengan kami? Engkau tidak peduli dengan kita?" Kita sering mengatakan, "Tuhan, Engkau tidak peduli sama saya. Tuhan, Engkau tidak peduli akan hidup saya." Sesungguhnya Allah begitu peduli akan kehidupan kita dan saudara. Yesus begitu sangat-sangat peduli. Dia tahu apa yang dialami oleh seluruh murid-muridnya. Dia tahu apa yang kita rasakan. Saat ini pun dia turut merasakan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, saudara, kita sering berkata, "Tuhan tidak bersama-sama dengan aku." Para murid melihat di depan mereka adalah bencana yang begitu besar, bencana yang begitu mengerikan, bencana yang akan menewaskan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang itu bukan berarti ada jaminan kehidupan dan pelayanan seseorang itu nyaman tanpa masalah. Setiap dari kita pasti tentu ada masalah.
kita mengalami persoalan, pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi hal yang perlu harus kita ingat adalah bencana sebesar apapun yang kita alami hari-hari ini, sebesar apapun permasalahan, seberat apapun pergumulan itu, tetapi ketika kita tetap bersama-sama dengan Yesus, masalah, persoalan, pergumulan tidak akan menenggelamkan kehidupan saya dan saudara. Ya, yang perlu harus kita ketahui, ketika kita tetap berjalan bersama-sama dengan Sang Gembala kita, Sang Tuhan kita, kita tidak akan pernah tenggelam di tengah badai pergumulan, badai yang begitu besar yang melanda hidup saya dan saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang masih berkuasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, diam, tenanglah. Hanya kata-kata yang diucapkan oleh Yesus, hanya kata diam dan tenanglah. Dia masih memegang kendali atas seluruh kehidupan saya dan saudara. Ketika kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita masih melibatkan Dia, ketika kita masih melibatkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, kita mengajak Dia, kita membawa Yesus, maka saya harus katakan kepada kita semua, seberat apapun yang kita harus alami, kita harus hadapi, tidak akan menenggelamkan kehidupan saya dan saudara dalam kita mengikut Tuhan. Ya, kenapa saudara? Terkadang memang kita diizinkan oleh Tuhan untuk melalui kesukaran, kesulitan. Tetapi jadikanlah kesulitan itu, jadikanlah kesukaran itu untuk membawa iman percaya kita untuk lebih bertumbuh di dalam kita mengikut Tuhan. Kesulitan itu jangan menjadikan kita semakin mundur, semakin jauh. Tetapi jadikanlah setiap pergumulan, kesulitan itu, tantangan itu untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah kita, membawa iman percaya kita semakin bertumbuh lewat kesukaran itu, semakin kuat melalui tantangan itu, semakin kita menjadikan bertumbuh lagi, menghasilkan buah-buah Kristus untuk kita berdampak bagi semua lingkungan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk takut, tetapi jangan jadikan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menguasai pola pikir kita dan hati kita, sehingga kita mengecilkan kuasanya Tuhan, sehingga kita tidak bisa melihat kebesarannya Tuhan. Tetapi ketika kita mulai gentar, ketika kita mulai merasa takut, berlarilah, carilah sang kekuatan kita, carilah Dia sumber kedamaian kita yang bisa menenangkan kekhawatiran, ombak, badai, kesulitan itu, dan kita meraih satu ketenangan, kedamaian di dalam Allah kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara sedang berada saat ini, harapan kami, doa kami, kiranya kita dengan kita tetap di rumah tidak membuat kita untuk bermalas-malasan, tapi memicu kita, mendorong kita untuk kita lebih giat lagi dalam Tuhan. Kita semakin hari memberikan waktu kita, belajar lagi lewat firman Tuhan, belajar lagi cari Tuhan, belajar lagi memberikan waktu yang terbaik, membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jangan biarkan ketakutan menguasai diri kita. Diam dan tenanglah. Percayalah bahwa Tuhan itu begitu peduli kepada kehidupan saya dan saudara. Dia bisa memberikan kedamaian atas hidup kita semua. Dia bisa memberikan kelepasan, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah ini Yesus katakan bahwa di ayat yang ke-39, Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam,
"Tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus hanya perintahkan diam dan tenang. Perkataan Yesus itu perkataan yang mengandung kuasa. Perkataan Yesus itu perkataan yang membawa kita akan lebih menikmati ketenangan. Bukan dia tidak peduli akan kesulitan kita hari-hari ini. Bukan dia tidak peduli akan apa yang engkau rasakan hari-hari ini. Dia begitu peduli. Tapi ketika engkau sedang dilanda permasalahan, pergumulan, ketakutan, kesulitan, mintalah permohonan kita. Bermohonlah kepada Yesus supaya dia mengulurkan tangannya untuk menenangkan badai persoalan permasalahan di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Yesus katakan dia bisa mengatasi setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Jadikanlah firman-Nya menjadi pelita atas hidup kita semua. Jadikanlah firman-Nya itu penopang hidup kita. Jadikanlah firman itu menjadi penuntun setiap langkah kita, sehingga kita tidak terjatuh, sehingga kita tidak berpaling daripada Dia. Tapi firman-Nya membawa kita untuk lebih lagi menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 119 di ayat 105, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Setiap hari jemaat Tuhan kita perlu namanya terang Tuhan. Setiap hari kita perlu firman Tuhan. Setiap hari kita perlu dipimpin, sehingga kita tidak terjatuh. Sehingga ketika kita mengalami badai itu yang taupan yang begitu besar, kita tidak mengatakan di mana Tuhan, di mana Dia yang berkuasa. Tapi ketika kita tetap dipimpin oleh firman Tuhan dari hari ke hari, kita jadikan firman-Nya menjadi pedoman, penuntun, penopang hidup kita semua, maka kita akan tetap bisa melewati badai itu bersama-sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya tadi katakan bahwa ketika masalah itu datang, itu tidak akan menenggelamkan kita. Kekhawatiran itu datang, kita tidak terpuruk, menghantui, kita tidak melihat kuasa Tuhan. Tapi ketika kita tetap berjalan bersama Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus masih berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara, seberat apapun kita tidak akan pernah tenggelam. Karena firman-Nya adalah penopang hidup saya dan saudara. Firman-Nya itu ada pelita kita yang menerangi, yang membawa, yang menuntun, yang mengarahkan, yang tetap akan kita lihat begitu besarnya mujizat pertolongannya atas hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid ketika berada dengan Yesus, kapalnya yang hampir binasa, taupan ombak yang melanda kapal itu, yang membuat muridnya ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah," Dia berikan kedamaian, Dia berikan ketenangan, Dia berikan sukacita. Ketakutan, kegentaran Dia gantikan dengan satu kedamaian. Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini kiranya tetap bersyukur, tetap percaya dengan Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia masih memegang kendali, Dia masih memegang hidup saya. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lewat firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema yang menuntun kita hari-hari ini. Bapa dalam surga, kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, pimpinlah setiap waktu dari hari ke hari hidup kami. Biarlah kami terus melihat
pertolongan-Mu, ada tangan Tuhan yang berkuasa yang selalu menopang anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Meskipun kehidupan kami sedang dilanda masalah yang besar, ombak badai menerjang hidup kami takut, kami gentar, kami putus asa. Tapi biarlah lewat firman-Mu, lewat kesempatan saat ini, anak-anak Tuhan terus dibangkitkan, anak-anak Tuhan terus dibawa, anak-anak Tuhan terus diarahkan menantikan pertolongan yang daripada Engkau. Karena Engkau begitu peduli bagi hidup kami, Engkau begitu selalu mengasihi kami ya Tuhan. Kami tetap percaya ada Yesus yang selalu menopang, yang tetap setia di dalam setiap musim hidup kami. Berkatilah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Firman-Mu menopang, menguatkan setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami meteraikan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tetap semangat, Yesus semakin besar, kita semakin kecil dalam kita mengikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh keberadaan kita.